Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertandingan selanjutnya adalah Videl dari dunia lain melawan Raja Cole. Nampak Gohan cukup kaget karena Videl yang ini berbeda dengan Videl istrinya yang sangat feminim. Sontak saja istrinya langsung kesal dan menyuruh Gohan untuk tidak melihat gadis itu. Sedangkan para Kaioshin sendiri kagum dengan Videl yang menggunakan G-Sword. Mereka nggak menyangka gadis itu ternyata sangatlah kuat. Melihat kagetnya Kaioshin, Raja Cole menyimpulkan dia harus berhati-hati dalam melawan Videl. Jadi dia langsung ngeden dengan keras yang merubah tubuhnya ke mode kedua. Melihat itu, Frieza anaknya hanya melongo saja. Sedangkan Cooler sontak meremehkan ayahnya melepaskan bentuk kekuatan yang terbatas. Dia bilang jika ayah dan Frieza mengikuti caranya berkembang, maka itu akan membuat dirinya kesulitan. Di sisi lain, Trunks cukup terkejut dengan kekuatan Raja Cole. Jika waktu itu dia biarkan Raja Cole berubah dulu, maka pertarungan mereka tidak akan berjalan cepat. Di arena sendiri, Videl cukup kesulitan untuk menggunakan pedangnya. Pedang yang berat ditambah gravitasi arena yang berat membuatnya sulit mengangkat pedang ini. Melihat Raja Cole datang, Videl mengungkapkan kalau dia selalu bermimpi melawan ras Raja Cole sendiri. Jadi, Videl kembali bertekad kalau dia nggak bakal kalah. Dia menaikkan aura Ki-nya dan menambahkan Kaioken. Dengan begitu, Videl dapat menggunakan pedang itu dengan gampang. Raja Cole yang gak peduli langsung menyerang dengan ganas. Dia melancarkan serangan sengit yang masih dapat dihindari oleh Videl. Sebaliknya, serangan Videl juga nggak mampu mengenai Raja Cole. Tiba-tiba, Raja Cole menggunakan pukulan tipuan. Di saat Videl lengah, Raja Cole berhasil menghajar Videl menggunakan tangan satunya. Videl terhempas ke udara tapi masih bisa bertahan. Kemudian, Videl menambahkan level Kaioken-nya. Setelah itu, Videl melancarkan serangan pedang yang bisa dihindari Raja Cole. Nah, menariknya, Raja Cole juga nggak mampu mengenai pukulannya. Di saat itulah, Videl langsung melancarkan tendangan madun dengan keras. Kaioshin Selatan begitu penasaran, dia rasa Videl sangatlah lemah. Tapi kenapa Videl bisa menggunakan pedang legendaris itu dengan mudah? Kaioshin satunya merasa dia selalu berteori kalau pedang G-Sword secara khusus terlindung dari tulang kering Kaioshin. Jadi mungkin untuk menyebutkan nama pahlawan dari sebuah dunia. Tapion juga meyakini pedang itu memancarkan kepahlawanan. Kakek tua di belakangnya nggak peduli sama sekali. Jadi Tapion menggoda temannya yang ada di belakang saja. Dia pikir temannya itu lebih pemarah dari biasanya sejak turnamen dimulai. Si temannya itu membalas kalau dia tidak peduli juga. Sementara Krillin cukup kagum dengan stamina Videl. Dia katakan Videl bisa menjaga jarak meskipun pedangnya berat. Kemudian Videl kembali menghunuskan pedangnya. Tapi serangannya nggak kena dan pedangnya malah menancap di lantai arena. Melihat kesempatan itu, Raja Cole balik melakukan serangannya. Dia mematahkan pedang itu yang membuat Videl sampai terkejut. Begitupun dengan para Kaioshin yang sangat nggak menyangka kenapa pedang legendaris bisa patah. Sedangkan Goku sendiri dia hanya tersenyum saja karena sudah pernah melihat pedang itu patah. Selain itu, Goku menyadari akan hal yang akan terjadi. Sementara Videl balik dihajar dengan sangat brutal. Tiba-tiba dari pedang itu keluar kakek tua yang membuat semua Kaioshin lagi-lagi kaget. Nah, mereka baru tahu kalau kakek Kaioshin ternyata disegel di dalam pedang itu. Kembali ke pertarungan, Videl dipojokkan dengan ganas yang membuat Videl nggak berkutik. Meski begitu, Videl nggak akan menyerah. Dia segera melompat dan langsung menembakkan laser pada Raja Cole. Kakek tua sendiri nampak cukup kesal karena kebebasannya tidak ada yang memperhatikan. Nah, Raja Cole masih cukup senang dan meremehkan kekuatan Videl. Katanya pertarungan ini sangatlah membosankan. Videl sontak marah dan merasa emang Raja Cole sangatlah kuat. Dia nggak punya kesempatan dan mungkin bakalan kalah. Tiba-tiba kakek tua malah muncul di hadapannya. Videl sontak kaget dan penasaran dari mana kakek ini muncul. Kakek tua menjelaskan dia muncul dari pedang tadi. Para juri juga sudah memastikan kalau kakek tua berasal dari pedang itu. Jadi mereka memutuskan kakek itu adalah sekutu Videl dan boleh membantunya melawan Raja Cole. Sedangkan Raja Cole sendiri masih belum puas dengan perubahan menengah ini. Jadi Raja Cole mutusin bakal menghabisi mereka berdua dengan bentuk aslinya. Mendengar itu, Cooler dan Frieza sontak terkejut. Frieza nggak menyangka akan bisa melihat perubahan terkuat ayahnya yang hanya pernah dia lihat lewat gambar. Cooler tahu ayah mereka pernah menggunakan perubahan itu saat menggendong Frieza kecil. Videl sontak panik dia bakal dihabisi makhluk itu.
Meski begitu, kakek tua tetap tenang tanpa rasa takut. Dia menegaskan bisa meningkatkan kekuatan Fidel dan bakal jauh lebih kuat dibanding kekuatan Raja Colt. Fidel sontak penasaran apakah kakek itu bisa melakukannya. Nah, menariknya, kakek tua memberi sebuah syarat yang pasti kita semua sudah tahu ya. Fidel yang gak tahu apa maksudnya langsung setuju dengan tawaran itu. Sementara Kaioshin menyadari kalau kakek tua adalah Kaioshin terhebat sejak dahulu kala. Kakek tua menghilang pada waktu yang hampir bersamaan dengan dimulainya legenda pedang Ji. Dengan begitu, Kaioshin menyimpulkan mereka pun harus menghancurkan pedang Ji di dunia mereka untuk membebaskan kakek tua lain. Kemudian, sama seperti Gohan dulu, kakek tua langsung melakukan ritual untuk bangkitkan kekuatan tersembunyi Fidel. Kakek tua bilang untuk potensi tubuh Fidel mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Mendengar itu, sontak membuat Fidel langsung melongo. Sementara Raja Colt telah menyelesaikan perubahannya. Dan nampaklah perubahan terakhirnya yang sama seperti bentuk Frieza. Raja Colt menyuruh mereka berdua untuk menyerangnya sekarang. Nah, karena waktu mereka membutuhkan 10 jam, Fidel akhirnya memutuskan untuk menyerah. Kakek tua sontak kesal, Fidel harusnya bersabar sedikit saja. Di sisi lain, setelah melihat perubahan Raja Colt, Piccolo menyimpulkan baik Goku atau Trunks masa depan, mereka nggak bakal bisa mengalahkan Raja Colt jika pakai bentuk ini saat menyerang bumi. Jadi, Raja Colt yang sekarang jauh lebih kuat dari dua anaknya. Jika dibandingkan, kekuatannya mungkin setara dengan Android 17 dan 18. Cooler yang meremehkan kini mulai terkesan dengan kekuatan ayahnya. Raja Colt menegaskan jika dua anaknya bisa, maka dia juga bisa dong. Di sisi lain, Fidel memperkenalkan kakek tua kepada Krillin dan yang lainnya. Kemudian, pertandingan selanjutnya adalah Bardock dari semesta ketiga melawan Raditz dari semesta ke-13. Teman Tapion akhirnya ditunjukkan kalau ternyata itu emang adalah Bardock dari dunia lain. Di sini, temannya sangat marah, ternyata peserta dari kelompok mereka adalah musuh masa lalunya. Jadi, kakek itu meminta Bardock untuk bertarung dengannya. Dia akan balas dendam atas apa yang Bardock lakukan. Namun, Bardock nggak peduli sama sekali. Para juri juga penasaran kenapa kakek itu terkejut padahal mereka datang bersama. Makhluk burung lain menjelaskan Bardock meminta panitia untuk merahasiakan asal-usulnya. Jadi, mereka menyembunyikan Bardock di suatu tempat serta nggak ngasih tahu kelompoknya. Lalu, Bardock berhadapan dengan Raditz dan sudah tahu asal-usul masing-masing sebagai keluarga di dunia lain. Bardock mengatakan di dunianya dia biasa menyebut Raditz lemah dan katanya Raditz mati pada kesempatan pertama. Raditz membalas di alam semestanya Bardock juga disebut sebagai ayah yang gagal. Bardock terlahir di kalangan bawah dan sudah mencapai elit. Meski begitu, Bardock selalu membenci kedua anaknya. Jadi, Raditz menegaskan alasan dia lemah karena Bardock adalah ayah yang sangat sampah. Dia membenci Bardock dan hari ini dia akan balas dendam. Sekarang, Raditz tegaskan kekuatannya jauh lebih baik dibanding elit Frieza dan pasukan Ginyu. Dengan begitu, dia yakin bisa memukul Bardock cuma pakai satu jari. Mendengar itu, Bardock merasa sangat tertantang. Dengan sangat semangat, Bardock langsung berubah jadi Super Saiyan. Melihat itu, Raditz tegaskan itu sangatlah tidak adil. Bardock membalas, dia emang adalah ayah yang buruk. Sejak impiannya tentang masa depan, dia telah banyak berubah. Bardock melihat kesalahan dalam caranya dan betapa biadabnya orang Saiyan. Jadi, dia nggak bakal mengampuni Raditz. Sebaliknya, dia minta Raditz menyerah sebelum terlambat. Raditz kembali senyum dan menegaskan dia nggak bakal kalah semudah itu. Raditz tegaskan dia telah menyalakan energi mini di kedua matanya. Energi itu memancarkan sebuah gelombang berit yang bisa membuat Raditz berubah. Alhasil, tubuh Raditz membesar dan berubahlah dia menjadi Ozaru. Raditz katakan di sini nggak ada bulan sehingga Bardock nggak bakal bisa membuatnya kembali ke bentuk manusia. Bardock cukup kesal jika Raditz punya cara ini di semestanya, mereka mungkin sudah menang melawan musuh masa lalu. Kemudian Raditz langsung melancarkan tonjokan keras. Di saat Bardock menghindar, Raditz berhasil memukulnya. Bardock terbang ke udara lalu balik menembakkan sebuah laser. Meski begitu, laser itu dapat ditahan dengan mudah. Raditz tegaskan bentuk Ozaru Saiyan memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat dibanding Super Saiyan. Jadi, Raditz balik menyemburkan laser dari mulutnya. Bardock mengatakan meski ketahanan tubuhnya kuat, tapi Ozaru sangat lambat untuk bergerak. Tiba-tiba, Raditz sudah muncul di belakangnya. Ternyata, kecepatan Ozaru melebihi perkiraan Bardock. Dia kembali menghajar Bardock dengan keras yang dilanjut dengan semburan naga api. Sontak saja Bardock terkena dan tubuhnya terpental menghantam gunung.
Nampak Bardock nggak berdaya dan merasakan sesuatu yang aneh di kepalanya. Dia seperti nggak mau sesuatu bangkit dari tubuhnya. Di sisi lain, Piccolo terkejut melihat apa yang terjadi pada Vegito. Saat ini, Vegito bersikap aneh dan tengah mencekik Gohan hingga nggak berdaya. Dia menegaskan akan membunuh mereka semua. Bula mengatakan gak bakal ada yang bisa menghentikan ayahnya, termasuk Goku ataupun Vegeta. Atau sebenarnya hal ini terjadi hanyalah di pikiran Bardock saja ya? Karena baik Super Buu dan yang lainnya semuanya bersikap aneh. Kembali ke pertarungan, Raditz lagi menyerang dengan ganas. Dia melancarkan tonjokan nuklir yang membuat Bardock sampai menjerit kesakitan. Di saat Raditz memukul lagi, Bardock segera menghindar dan kabur ke udara. Setelah itu, dia bersiap untuk balik menembakkan laser. Tanpa ragu, Bardock menembakkan laser itu yang menghantam Raditz dengan brutal. Bardock yang belum puas kembali menembakkan lasernya, menciptakan ledakan besar di arena. Hingga akhirnya dengan semangat juang yang keras, Bardock berhasil mengalahkan Raditz. Raditz nggak berdaya dan tubuhnya langsung tepar. Kakarot segera mendatanginya dan sangat muak dengan kekalahan kakaknya si Raditz. Raditz minta Kakarot untuk diam dan menyuruhnya untuk menekan mata kirinya. Dengan begitu, dia bisa kembali ke bentuk manusianya. Pertandingan selanjutnya adalah Akira Toriyama melawan Raichi dari semesta ketiga. Akira menegaskan dia punya kendali penuh atas karakternya. Dan dia yakin akan menang dengan mudah. Karena Akira ini adalah penggambaran dari pembuatnya langsung, yaitu Akira Toriyama. Temannya berkata apakah Raichi adalah salah satu karakter ciptaannya. Setelah dicari-cari, ternyata Raichi bukanlah karakter yang dia ciptakan. Dengan begitu, Akira menarik lagi ucapannya dan percaya dia mungkin bakal kalah. Dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Pertandingan selanjutnya adalah Sid dari kelompok cewek kawaii melawan Pangeran Saiyan. Karena Sid nggak bisa terbang, jadi dia diantar oleh orang Namek. Setelah sampai, Sid cukup terkejut karena gravitasi arena ini sangatlah berat. Menyadari itu, Pangeran Congak menanyakan apakah gadis itu akan menyerah saja. Tapi tiba-tiba gadis itu menggunakan suatu kemampuan yang membuat Pangeran Congak bereaksi. Dia penasaran apa sebenarnya yang terjadi pada tubuhnya hingga mengeluarkan asap. Nampak Sid berubah menjadi kekar dan menyuruh Pangeran Congak untuk melihat kondisinya. Rupanya dia merubah tubuh Pangeran Congak yang sekarang jadi wanita. Sid menegaskan tingkat kekuatan mereka sekarang seimbang karena dia menukar tubuh mereka. Jadi nggak ada alasan lagi bagi dia untuk kalah. Tanpa ragu, Sid langsung menyerang dengan cepat. Dia melancarkan tendangan janda yang bisa ditahan dengan mudah. Hal itu membuat Sid sangat terkejut. Pangeran Congak balik menegaskan dia nggak peduli siapa dirinya. Yang jelas, kemampuan Sid nggak bakal berguna kepadanya. Kemudian, Vegeta balik melancarkan pukulan keras yang membuat Sid sampai mencret. Setelah itu, Vegeta menghabisinya dengan tendangan madun. Sid nampak nggak berdaya dan Vegeta sontak meremehkan kemampuan sihir milik Sid. Vegeta lalu menjenggut kepalanya dan menyuruh Sid untuk mengembalikan kekuatannya. Jadi dia mengangkat kepalanya yang membuat mereka kembali saling bertatapan. Karena seperti itulah cara kerja dari kemampuan sihir Sid. Gak lama kemudian Vegeta kembali ke tubuh asalnya, begitu juga dengan Sid. Sid kembali merasakan gravitasi yang sangat berat. Pangeran Congak menegaskan dia nggak akan membiarkan pertarungan ini berjalan lama. Makanya Vegeta segera membunuh Sid menggunakan lasernya. Dengan demikian, tubuh Sid hancur dan Vegeta dinyatakan sebagai pemenangnya. Semua teman cewek itu sangat sedih melihat Sid telah mati. Kemudian, pertandingan selanjutnya adalah Gas melawan Cell Junior. Sebelum itu, Cell minta waktu sebentar karena dia ingin bicara dengan anaknya. Cell menyadari lawan yang bakal dihadapi anaknya sangatlah kuat. Jadi, Cell akan meningkatkan kekuatan anaknya dulu. Setelah masuk ke dalam ruangan, Cell merasa tempat mereka di sini sangatlah aman. Cell Junior nggak sabar bagaimana ayahnya bisa meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba Cell malah membunuh anaknya sendiri. Kemudian dia melahirkan anak lagi yang sekarang memiliki kekuatan di atas anak sebelumnya. Cell tegaskan dia telah memberikan kekuatan paling besar yang bisa dia miliki pada anaknya ini. Saat kembali keluar, Gohan, Vegito, dan Kaioshin nampak cukup terkejut dan menyadari kalau Cell Junior ini berbeda dengan Cell Junior sebelumnya. Tapi karena juri adalah orang bodoh, mereka nggak bakal tahu apa yang terjadi. Lalu Cell Junior langsung menyerang ke arah Gas. Dia melancarkan tonjokan keras yang tepat mengenai Namek itu. Bahkan Gas sampai terjatuh tidak berdaya. Meski begitu, Cell Junior didiskualifikasi karena menyerang sebelum pertandingan dimulai.
Alasannya, karena Cell Junior tidak menyentuh lantai arena seperti yang dilakukan Sun Wukong sebelumnya. Super Boost sontak tertawa dan sebenarnya mulai menikmati pertandingan ini. Jadi, dia meminta Gas dan para juri untuk memberi Cell Junior kesempatan kedua. Para penonton juga kompak dan ingin melihat pertarungan sesungguhnya mereka. Kaioshin Selatan sungguh terkejut kenapa penonton ingin melanggar peraturan. Tapi Kaioshin lainnya berpendapat semuanya tergantung pada lawannya. Jadi, Gas yang menjadi lawannya setuju untuk tanding ulang. Mendengar itu, Trunks sontak terkejut karena dia baru mendengar Gas berbicara. Padahal sebelumnya Gas hanya diam saja seperti patung. Jadi, dengan disepakati dua pihak, pertandingan mereka dimulai kembali. Tanpa ragu, Gas langsung menaikkan aura Ki-nya. Cell Junior yang gak takut dengan itu juga segera menaikkan aura Ki-nya. Dia lalu bergerak dan menyerang menggunakan tendangannya. Meski begitu, setiap serangan mampu ditahan dengan mudah. Bahkan, pukulan juga nggak mampu melukai Gas. Cell Junior menambah kecepatannya dan menyerang ke berbagai arah. Sedangkan Gas sendiri tubuhnya hanya diam saja, cuma tangannya yang bergerak. Kesal dengan itu, Cell Junior menggunakan jurus Pangeran Congak dan menembakkannya dengan ganas. Ledakannya bahkan sampai menghancurkan sebagian arena. Sementara Vegeta menyadari Cell telah mengkhianati dirinya sendiri. Karena Cell Junior anaknya lebih kuat dari Cell sendiri. Meski begitu, Gas masih hidup dan segera membuka pakaiannya. Cell Junior sontak terkejut serangannya tadi nggak berhasil. Kemudian Gas menembakkan laser mata yang menembus habis kepala Cell Junior. Cell Junior langsung mati dan tubuhnya terjatuh. Dengan begitu, Gas dinyatakan sebagai pemenangnya. Vegito menyadari alasan Cell Junior mati karena Gas menyerang inti utama di kepalanya. Kemudian Vegito menenangkan Cell kalau anaknya akan dibangkitkan lagi di akhir turnamen. Kecuali Vegito tegaskan jika Cell melahirkan lagi satu lusin anaknya. Kemudian juri menginfokan tinggal satu lagi pertandingan terakhir di putaran pertama ini, yaitu Beelzebub melawan Raja Iblis Piccolo. Beelzebub sungguh penasaran apakah Piccolo benar-benar adalah seorang Raja Iblis, karena kelihatannya tidak seperti itu. Jadi Beelzebub akan buat Piccolo menyesal telah berpura-pura menjadi ayahnya. Mendengar ocehan itu, Dabura ingin memiliki anak seperti Beelzebub. Babidi sontak terkejut bagaimana Dabura bisa sembuh. Bundut bilang dialah yang telah melakukannya karena diberikan permen oleh Dabura. Tapi yang Babidi tahu kalau permen itu adalah ciptaan Bundut sendiri. Wah, kau sudah dibodohi sama Dabura. Di pertandingan sendiri, Beelzebub menegaskan kalau dia juga adalah seorang iblis. Jadi dia sangat sombong kalau dia akan menang. Piccolo balik menyombongkan dia telah membunuh jutaan orang. Mendengar itu, Beelzebub sangat begitu kaget. Kemudian Piccolo menyerang dengan ganas. Dia melancarkan pukulannya yang buat bocil itu sampai mental. Nggak sampai situ, Piccolo lanjut menggunakan tendangan Beckham. Lalu Piccolo menciptakan dua laser dan segera menembakkannya dengan ganas. Di saat Beelzebub bisa menghindar, Piccolo menembakkan lagi laser di tangan satunya. Alhasil, Beelzebub memakan laser itu lalu membalikannya lagi pada Piccolo. Piccolo terkena ledakan itu dengan sangat dahsyat. Meski begitu, Piccolo masih hidup. Dia menegaskan walaupun serangan ini bisa membunuh bocil itu, tapi nggak bakal berefek pada dirinya sendiri. Sebaliknya, Beelzebub dibuat kaget melihat Piccolo datang lagi untuk menyerangnya. Piccolo melancarkan tendangan trio macan yang membuat Beelzebub nyungsep menghantam arena. Dengan begitu, Raja Iblis Piccolo dinyatakan sebagai pemenangnya. Dan berakhirlah putaran ronde pertama yang nanti bakal dilanjut ronde kedua. Lalu, siapakah yang bakal menang? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.